Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. 450 hijrah, salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93, salaf bukan? Syafi'i 150, salaf bukan? Ini 164, salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya. Yang paling aneh lagi di masa sekarang, ada yang heran dengan penamaan salafi. Ini penamaan dari mana ini? Kalau baru kita dengar. Ya. Kenapa casing baru? Ya, baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan? Oh? Bukan. Semua muslim itu salafi. Namanya manhaj. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama-ulama mazhab nyambung ke sini. Maka mana kita salafi? Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Oh, hati-hati karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli, pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Boleh. Yang jadi masalah kan kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang ahlu sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari khawarij. Karena khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Kenapa seorang muslim diwajibkan untuk bermanhaj salaf? Jawabannya karena Allah yang mewajibkannya. Karena Allah yang mewajibkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan di dalamnya ada ancaman. Yang diancam orang yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, para salaf. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lagi di masa sekarang ada yang heran dengan penamaan salafi. Ini penamaan dari mana ini? Kalau baru kita dengar. Ya. Kenapa casing baru? Ya, baju baru. Nah, ini dianggap baru dia dengar karena dia baru lahir. Ya, baru lahir. Andai kata dia belajar, maka dia akan tahu bahwa ini penamaan sudah ada dari masa dahulu. Jelas ya? Baik. Kemudian akan fiddin azakumullah. Dari wasiat yang keempat ini, kita mengikuti manhaj salaf. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para dai untuk mengikuti manhaj salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang kita anggap suci bukan orang perorangannya, tapi yang suci apa? Yang pasti benar apanya? Jalannya, metodenya, itu yang pasti masuk surga. Adapun orang-orangnya belum tentu. Ada orang yang meniti jalan salaf, jalan manhaj salaf, meniti jalan Nabi dan para sahabat-sahabatnya, tapi ternyata akhir hidupnya dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ini adalah golongan awal-awal terdahulu. Dalam bahasa Arab, orang terdahulu yang lurus baik disebut dengan salaf namanya. Salaf itu orang dulu. Batasannya 200 hijrah. Masih ingat Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah. Salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93, salaf bukan? Syafi'i 150, salaf bukan? Ini 164, salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya karena belakangan. Ini yang ini itu salaf. Kalau Anda ingin mengikuti ini, saya mau ikut Imam Syafi'i, saya mau ikut Imam Malik, saya mau ikut ini sehingga jalurnya terhubung ke Nabi, maka gampang tambahkan i di ujungnya. I untuk menunjukkan orang yang ikut. Indonesia negaranya. Indonesia ikut ke Indonesia, orang Indonesia. Gampang tambah i aja di ujungnya. Malaysia, orang Malaysia. Malaysia, Filipin, orang Filipin. Filipini ada i-nya. Baik. Jerman, Almania, orang Jerman. Albani, gampang. Amerika, orang Amerika. Ameriki, tidak pakai i. Baik, yang punya barang bekas. Namanya? Bukan. Bekas. Bukan. Lain. Salaf, orang dulu, lurus soleh, ikut Nabi. Yang ikut orang dulu sehingga terhubung ke Nabi, apa namanya? Salafi. Di salafi itu bukan nama kelompok. Bukan nama golongan. Makanya saya katakan, dan pernyataannya ada yang diprotes kemudian. Apa yang Anda protes? Ya, semua orang Islam yang ikut Nabi dengan jalur ini pasti salafi. Saya salafi, Anda salafi, kita salafi. Mustahil kalau bukan salafi. Salafi itu ikut jalur ini. Ya Anda mau berislam ikut siapa? Di salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh, bukan. Semua muslim itu salafi. Namanya manhaj. Manhaj at-tariqul wadih. Manhaj itu manhaj. Di banyak orang sekarang bilang manhaj tapi nggak ngerti manhaj. Mana itu at-tariqul wadih? Jalan yang jelas menunjuk pada sesuatu. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama-ulama mazhab nyambung ke sini. Maka mana kita salafi? Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Oh, hati-hati karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli, pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Jangan sampai rasa suka kita pada sesuatu kemudian menghalangi yang lainnya. Anda boleh memilih, nggak ada masalah. Yang bagus itu begini. Saya bismillahnya dikeraskan ya. Silakan ikut. Kalau tidak mau ikut nggak apa-apa. Yang lain ada dalilnya. Cuman saya pilih ini dengan pertimbangan begini. Itu bagus. Dibanding Anda mengatakan ini yang benar jahar, yang lain doif semua. Sehingga Anda yang paling salafi, yang lain apa? Pengiri. Oh, bohong. Betul Bu, ada kejadian Bu, sampai ke anak SD
di satu tempat, Pak, ditanamkan oleh bapak ibunya, kamu salafi, yang lain bukan. Pada anak SD itu belum ngerti, datang ke sekolah, menyampaikan pada temannya, "Oh, kamu bukan salafi, kami salafi. Bapak kamu katanya sururi," dan sebagainya. Dia nggak paham apa itu. Pulang ke orang tua, bertemu ibunya, "Mama, apa itu salafi? Apa itu sururi?" "Ah, sudahlah, kamu nggak usah banyak seperti itu. Datang pulang ke sana ke sekolah, bilang, kamu salafi," dia tenggeri. Sampai ke anak-anak kan nggak. Saya katakan tidak lucu juga, bukan lucu. Ironi kan dalam kehidupan. Jadi saya katakan tidak usah kemudian saling mencela, tidak usah saling menyakiti dengan yang lainnya. Saya tidak mengajarkan untuk mencela orang lain. Karena itu kalau ada yang seperti itu, nggak apa-apa, mungkin kurang pengetahuannya. Dengar dulu, sampaikan dulu, tapi saya sarankan kalau ada pengajian di Jerman atau di Europe yang memonopoli kebenaran dengan menyalahkan yang lain, Anda lebih baik saya sarankan tidak mengikuti yang seperti itu. Dan buka wawasan. Supaya kita terbuka dengan baik. Jangan sampai Anda setelah ngaji, tiba-tiba Anda terjauh dari orang lain. Saya bingung saya. Islam itu kan terbuka. Zaman Nabi orang Islam berdakwah jadi baik. Zaman sekarang kok bisa Anda mengaji, tiba-tiba bikin kelompok sendirian, yang lain salah semua. Nah, itu siapa? Surga emang untuk Anda aja gitu kan? Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kita jangan kemudian menjadi eksklusif juga yang sama. Doakan, kemudian kita ajak, dakwahi, diterima, alhamdulillah, tidak jangan mencela. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Kata Wahabi, wajib bermanhaj salaf. Tunggu dulu, salaf yang mana yang kalian maksud? Kalau yang kalian maksud yaitu salafnya Kong Jawas, Albani, Utsaimin, Bin Bas, Saleh Fauzan, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah. Kalau ini salaf yang kalian maksud, kalian aja dulu yang ikut yang sefrekuensi. Gak usah ngajak-ngajak orang cerdas. Segitunya cara kalian untuk mencari pengikut. Maka sebelumnya mesti kita ketahui apa itu salaf dan siapa salaf sebenarnya. Nah, pembahasan inilah yang tidak pernah dibahas oleh Wahabi, bahkan disembunyikan oleh mereka. Baik, yang pertama, apa itu salaf? Salaf ialah orang-orang yang terdahulu yang masuk dalam 3 generasi pertama, yaitu sahabat, lalu tabi', kemudian tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dalam hadis sahih yang muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, khairul qurun qurni, hingga akhir hadis, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi menegaskan, aku adalah sebaik-baik salaf, yaitu pendahulu bagimu. Nah, inilah salaf yang sebenarnya, bukan mereka yang ngaku-ngaku salaf. Itu salaf jadi-jadian namanya, bukan salaf asli. Yang kedua yaitu siapa saja yang masuk dalam kategori salaf. Yang pertama yaitu Nabi dan sahabat, ini sebaik-baik kurun. Kemudian tabi' yaitu generasi terbaik kedua sesudah Nabi, seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi, Abu Hanifah. Yang kedua yaitu Abu Hanifah ialah pendiri mazhab Hanafi, yaitu salah satu dari mazhab yang 4 yang mu'tabar. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani, Abu Sahil An-Nafi' bin Abdurrahman, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ar-Rabi' bin Khusaim, Ali Akbar, Ali bin Abu Talha, Ali bin Husain, Al-Qamah bin Qas An-Nakhai, Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, dan banyak lagi yang lainnya yang belum kami sebutkan di sini. Kemudian generasi terbaik ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Yang pertama ialah Imam Ja'far As-Shadiq. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, yaitu salah satu yaitu pendirinya mazhab Maliki, bagian dari salah satu 4 mazhab yang mu'tabar. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Syafi'i. Beliau muridnya Imam Malik serta beliau salah satu dari 4 mazhab yang mu'tabar. Mazhab inilah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ini pengikut salaf atau bukan? Makanya jangan mudah tertipu oleh Wahabi ini. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali serta beliau muridnya Imam Syafi'i dan salah satu dari 4 mazhab yang mu'tabar. Juga masih banyak imam-imam lainnya yang belum kami sebutkan. Jadi yang saya heran, salaf mana yang mereka ikuti? Salafnya Albani kah? Oh, jauh banget bro, baru hidup kemarin sore.
kuburnya aja masih belum kering, udah dinamain salaf. Kemudian kita akan mengenal siapa sebenarnya yang mereka ikuti. Salafkah atau bukan? Yang pertama Albani, yang sangat diagung-agungkan oleh Wahabi, bahkan dibesar-besarkan seolah-olah Albani ini ulama hadis yang tidak boleh diselisihi, bahkan melebihi Imam Bukhari dan imam-imam yang 4. Jika Albani ini mengatakan sahih, maka yang haram pun bisa jadi halal. Begitu pula jika dia mengatakan dhaif atau maudhu', maka yang halal pun bisa jadi haram di tangan Wahabi. Walaupun pendapatnya bertentangan dengan ulama salaf yang asli, ternyata sesudah diperiksa Albani ini hanyalah ulama akhir zaman yang banyak kontroversial, yang baru meninggal di tahun 90-an kemarin. Jadi kalau kalian ikuti Albani, jangan katakan dirimu salaf, tapi namai dirimu akhir zaman. Jangan mengada-gada dalam penamaan. Yang kedua yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah dia salaf atau bukan? Inilah pendiri serta penerus agama Wahabi yang dulunya paham ini didirikan oleh Ibnu Taimiyah. Namun di tangan Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi jadi semakin ekstrim sehingga dinisbatkan kepadanya, bukan kepada Ibnu Taimiyah. Serta karena Ibnu Taimiyah akhirnya bertaubat, makanya tidak dinisbatkan padanya. Ternyata setelah diperiksa, Muhammad bin Abdul Wahhab ini hidup di abad ke-11 Hijriah. Sangat jauh perbedaan jarak antara salaf dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Maka dia adalah masuk ke dalam kategori khalaf, bukannya salaf. Jadi jika kalian ikuti doktrinnya, maka nama kalian yang cocok itu Wahabi Khalafi, bukannya salaf. Paham? Yang ketiga yang mereka ikuti itulah Ibnu Taimiyah. Dialah yang pertama mengajarkan ajaran Wahabi ini. Namun di masanya tidaklah se-ekstrim sekarang. Bahkan beliau akui adanya bid'ah hasanah dan baiknya mengerjakan maulid. Namun Wahabi tidak mau menerima pernyataan junjungannya yang ini karena tidak sesuai selera. Ternyata sesudah diperiksa, Ibnu Taimiyah ini hidup di abad ke-6 Hijriah. Masih jauh juga jaraknya dengan ulama salaf. Maka lebih patutnya dia disebut khalaf, bukan salaf. Nah, jadi tolong Wahabi jawab sebenarnya salaf yang mana yang kalian maksud. Jangan mengada-ngada terhadap penamaan salaf. Wassalam.